Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai oksida logam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 terdiri dari Aulia Marwah Hijriah dan Etri Rahayu. Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu memaparkan contoh logam monoksida, dioksida, dan oksida terner, memahami struktur spinel dan oksida piroklor, dan memberi contoh aplikasi oksida logam dalam bidang sains khususnya kimia. Yang pertama, contoh logam monoksida, dioksida, dan oksida terner. Pada umumnya, oksida logam bersifat semikonduktor dan dapat berfungsi sebagai fotokatalis. Sifat fotokatalis dapat ditingkatkan melalui modifikasi ukuran, struktur, dan bentuk yang akan mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan mekanik sehingga mempengaruhi kinerja dari nanomaterial tersebut. Contoh logam monoksida yaitu logam ZnO yang merupakan semikonduktor dengan jarak pita valensi dan pita konduksi yaitu 3,37 elektron valensi dengan energi ikat eksitasi sebesar 60 elektron valensi pangkat 50. ZnO memiliki bentuk nanopartikel, nanowire, dan nanorods. Selanjutnya contoh logam dioksida, yaitu titanium dioksida TiO2, yang merupakan oksida logam transisi yang banyak digunakan sebagai pewarna putih dalam cat, plastik, dan kertas. Selain aplikasi di atas, TiO2 juga digunakan sebagai atau degradasi senyawa organik dan pembersih air limbah. Yang terakhir yaitu contoh logam oksida terner, yakni oksida terner MgNbO. Beberapa oksida terner MgNbO antara lain yaitu MgNb2O6, Mg4Nb2O9, Mg3Nb6O11, Mg5Nb4O15. Di antara oksida terner MgNbO, Mg3Nb6O11 aktif secara reversibel pada proses sorpsi hidrogen. Materi selanjutnya yaitu struktur spinel dan oksida piroklor. Yang pertama, struktur spinel yang memiliki rumus umum yaitu AB2X4, di mana A sebagai kation divalen seperti Mg, Cr, Me, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, dan Sn. Untuk B merupakan kation trivalen seperti Al, Ga, In, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, dan Ni. Untuk S, yaitu anion divalen seperti O dan S. Contoh senyawa MgAl2O4, Mn3O4, ZnFe2O4, dan FeCr2O4 atau kromit. Sel unit spinel terdiri dari 8 sel FCC. Ion-ion oksigen menempati geometri kubus pusat muka, maka disebut FCC. Kation A atau M2+ menempati 1/8 dari rongga tetrahedral yang ada, dan kation B atau M3+ menempati setengah dari rongga oktahedral yang ada. Untuk strukturnya dapat dilihat di layar. Spinel terbalik memiliki rumus umum BaBO4 dengan A sebagai kation divalen seperti Mg, Cr, Mn, Fe, B sebagai kation trivalen seperti Ga, In, Fe, Co, dan Ni. Contoh senyawanya yaitu Fe3O4 atau ferit, Co, Fe2O4, Ni, Fe2O4, dan untuk struktur kristalnya dapat dilihat di layar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu oksida piroklor. Nama piroklor berasal dari bahasa Yunani pir yang berarti api dan kloros yang berarti hijau, yaitu senyawa yang bila dibakar mengeluarkan api berwarna hijau. Oksida piroklor merupakan salah satu jenis oksida logam dengan rumus umum A2B2O6O atau A2B2O7. Dalam hal ini, A dan B adalah logam. Kation A adalah logam-logam bervalensi +3 atau +2, sedangkan B adalah kation-kation logam bervalensi +4 atau +5. Telah ditemukan lebih dari 150 senyawa
berstruktur piroklor yang pada umumnya berbentuk kubus dan bersifat ionik. Contoh senyawa piroklor yaitu Sr2NB2O7 dan Ba2NB2O7. Penggunaan oksida piroklor diantaranya sebagai bahan-bahan elektronik yang berfungsi sebagai keramik permitivitas tinggi, termistor, resistor film tebal, bahan switching, elemen pemanas, dan elektroda oksigen. Pada layar tertera struktur dari senyawa piroklor. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi oksida logam dalam bidang sains, khususnya kimia. Yang pertama yaitu sebagai fotokatalis. Fotokatalis adalah bahan yang dapat meningkatkan laju reaksi oksidasi dan reduksi yang diinduksikan oleh cahaya. Penggunaan fotokatalis dianggap sebagai metode yang efisien memisahkan senyawa polutan. Beberapa jenis fotokatalis yang digunakan untuk proses fotokatalitik seperti TiO2, CDS, ZNO, GAP, SiC, O3, dan Fe2O3. Fotokatalis oksida logam tersebut dengan adanya sinar ultraviolet dapat menghasilkan radikal bebas yang selanjutnya bereaksi dengan molekul organik yang tidak dikehendaki keberadaannya atau polutan melalui proses degradasi. Pemanfaatan oksida logam sebagai adsorben telah banyak digunakan. Oksida logam adalah padatan kristal yang mengandung kation logam dan anion oksida. Oksida logam biasanya bereaksi dengan air membentuk basa atau bereaksi dengan asam membentuk garam. Umumnya senyawa-senyawa oksida logam memiliki sisi aktif di permukaannya. Karena sifat tersebut, banyak peneliti yang memanfaatkan oksida logam sebagai campuran pada karbon untuk membuat adsorben. Pemanfaatan oksida logam lainnya. MnO2 yang berupa serbuk hitam sangat banyak manfaatnya, antara lain dipakai untuk pewarnaan gelas, email atau pelapis hitam, pengering dalam cat hitam, dan sebagai oksidator dalam sel baterai kering. Kromium dioksida atau CrO2 yang berwarna coklat gelap, bersifat magnetik dan konduktor listrik yang tinggi, banyak digunakan sebagai bahan pita rekaman. Kromium 3 oksida atau Cr2O3 dapat digunakan sebagai bahan pewarna cat dan gelas. Selanjutnya, Mni atau Pb3O4 yang merupakan oksida campuran Pb2 dan Pb4 berfungsi terutama untuk menghambat terjadinya korosi, sehingga sering juga digunakan sebagai cat dasar. Natrium dikromat Na2Cr2O7 dapat digunakan sebagai oksidan dalam industri kimia. Dalam industri cat, senyawa timbal banyak digunakan sebagai pigmen atau pewarna. Misalnya, PbCrO4 berwarna kuning yang banyak digunakan untuk cat pewarna jalan atau bahan plastik. PbMoO4 berwarna merah orange dan PbO berwarna kuning kenari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.